Hai kawan-kawan internet, pernah ngerasa bosan pas di kelas? Lihat dosen cuma ngajar baca PPT doang. Kami udah ngelakuin survei ke 197 mahasiswa dan 26 diantaranya ngasih keluhan yang spesifik. Mungkin kita akan langsung mikir, dosennya malas, dosennya ngajar dengan nggak bener. Mungkin kita juga akan mikir dosen yang masuk kelas cuma baca PDF adalah PDF reader termahal di dunia. Tapi gimana kalau itu bukan gambaran lengkapnya? Ayo coba kita sama-sama mikir. Kenapa bisa dosen ngajar dengan cara yang seperti itu? Kalau ada asap nggak mungkin nggak ada apinya ya kan? Untuk ngebahas masalah ini, kita harus ngeliat dari dua sudut pandang. Sudut pandang mahasiswa dan sudut pandang dosen. Sebelum kita lanjut, saya akan jelasin sebagian hasil dari survei kami. Dari 197 mahasiswa yang kami tanyain, lebih dari 70% yakin kalau rata-rata dosen mereka nguasain materi yang diajarin. Cuma 2% doang yang nganggep kalau dosen mereka nggak nguasain materi. Tapi ketika kita tanyakan, ada nggak hal yang mereka nggak senengin dari cara dosen mengajar? Dan jawaban mereka macam-macam, mulai dari ini, 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 dan ini. Banyak banget dan nggak bisa gue tampilin semuanya di sini. Gue akan bikin video khusus untuk ngebahas hanya isi dari survei ini aja. So, kita lanjut lagi ke pembahasan kita kali ini. Mahasiswa masuk kampus tentu aja pengen dapat ilmu yang relevan, pengen dapat bimbingan, bisa diskusi sama dosen, tapi kenyataannya mahasiswa cuma dapat tugas, disuruh presentasi tanpa arahan, dan akhirnya belajar mandiri dari sumber lain, misalnya YouTube. Itu juga tercatat dalam survei kita tentang keluhan-keluhan yang spesifik. Tapi sekarang, coba kita lihat dari sisi yang jarang kelihatan. Dosen. Banyak dari mereka yang sebenarnya juga capek. Mereka terjebak dalam sistem yang memaksa harus publikasi. Status, promosi, bahkan gaji dosen lebih ditentukan oleh berapa banyak publikasi ilmiah yang mereka lakukan daripada performa mereka mengajar di kelas. Dosen lebih dikejar untuk jadi penulis dan peneliti, yang akhirnya ini malah ngasilin masalah baru yang lebih besar. Ini menjadi krisis integritas dan relevansi. Bahkan menurut UNESCO, kontribusi kita dalam publikasi ilmiah sangat rendah. Padahal publikasi kita banyak banget, tapi kontribusinya sangat rendah. Sistem ini akhirnya membuat kita lebih menghargai kuantitas daripada kualitas. Kalian bisa cari sekarang. Ada berapa banyak publikasi karya ilmiah dari luar negeri yang mensitasi karya ilmiah Indonesia. Dan ada berapa banyak karya ilmiah Indonesia yang mensitasi karya ilmiah dari luar negeri. Bandingkan itu dan kalian akan tahu jawabannya. Hal ini menghasilkan ekosistem di mana dosen yang baik adalah dosen yang sibuk ngurusin administrasi dan sibuk ngurusin kertas daripada mendedikasikan dirinya untuk berkembang bersama mahasiswa di kelas. Pada akhirnya dosen masuk kelas kelelahan karena mengejar setoran publikasi. Dan disitulah kita mendapatkan sisa energi untuk membaca slide PPT kata per kata. Nyalahin dosen yang jadi PDF reader gak akan nyelesain masalah apa-apa. Karena bukan itu inti masalahnya. Kita harus mulai memperbaiki sistem yang ngikat mereka ini. Seenggaknya, kita bisa punya solusi dasar untuk didorong. Kita bisa punya dua jalur karir yang sama-sama terhormat untuk dosen. Jalur pendidik buat mereka yang punya bakat dan hasrat untuk mengajar. Penilaian untuk dosen yang milih jalur pendidik bisa didasarkan sama inovasi pengajaran sama kepuasan mahasiswa. Ada juga jalur karir peneliti. Ini untuk dosen yang mau fokus pada riset penelitian. Kita nggak bisa maksa peneliti ulung untuk jadi guru yang buruk. Dan juga jangan ngalangin guru yang hebat gara-gara dia nggak produktif nulis jurnal. Terus yang kedua, solusi yang bisa kita dorong adalah penilaian harus fokus sama output. Gimana kualitas lulusannya? Relevan nggak kurikulum sama industri? Dan yang paling penting, kualitas proses ngajar-ngajar di kelas. Kita bisa pakai metode observasi kelas, portofolio proyek mahasiswa, dan feedback 360 derajat. Jadi nggak cuma tumpukan dokumen RPS sama laporan doang.
Jelas, ngerubah ini adalah hal yang besar dan butuh waktu. Tapi kita bisa mulai dengan cara ngubah sudut pandang kita. Kalau kalian pikir video ini untuk nyerang dosen ataupun mahasiswa, no. Video ini adalah titik awal kita untuk mulai diskusi yang sehat tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita harus melihat sudut pandang baru. Mahasiswa yang frustasi, dosen yang capek, itu adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya sama-sama korban yang terjebak di sistem pendidikan yang harus diselamatkan ini. Komen di bawah dan kita lanjutin diskusinya. Adios.